Bagaimana orang? Orang dulu waktu sebelum ada jam seperti sekarang ini, kalau saya seperti hujan Ustaz, kayak tadi minta hujan terus gelap semua. Bagaimana menentukan waktu sholat? Diperkirakan. Jadi tidak usah meragukan kemampuan orang dulu. Orang dulu itu memiliki kemampuan yang luar biasa, yang bisa jadi ilmunya tidak kita ketahui, ya. Bahkan di tengah laut yang terombang-ambing, gelap gulita saja mereka tahu mana utara, selatan, timur, barat. Nggak tahu bagaimana caranya. Entah melihat angin kan, entah merasakan ini ikan bergerak kemana, macam-macam itu caranya, ya. Jadi sebetulnya ada ilmunya, ya. Ada ilmunya menentukan waktu sholat itu dengan melihat apa? Tanda-tanda. Dan memang aslinya kan begitu, melihat tanda-tanda terutama yang berkaitan dengan matahari, kan. Sholat itu kan begitu, subuh itu kan kaitannya dengan terbit fajar sampai terbitnya matahari. Nanti zuhur juga ketika matahari ada di tengah bergeser sedikit. Asar juga ketika panjang bayangan itu nanti 2 kali panjang bendanya. Itu kan berarti berpatokan ke matahari juga. Maghrib tenggelam. Sampai kapan maghrib? Sampai hilang awan merah. Masuk isya. Begitu. Yang tidak pakai matahari itu cuman akhir waktu isya. Pakai juga karena subuh kan, batasnya kan subuh, ya. Nah, batasnya subuh berarti pakai juga. Jadi semua pakai matahari. Nah, gimana kalau mataharinya tidak kelihatan? Ya, mereka bisa memperkirakan, ya, menduga kuat berdasarkan pengalaman empiris yang pengetahuan. Ya. Jauh sebelum kita mengenal aplikasi ini, orang itu sebenarnya sudah mengenal jam sebetulnya. Ya. Bahkan jam itu kan peninggalan peradaban Assyria. Ini sudah lama sekali itu. Jauh sebelum kita kenal itu Romawi, Persia itu. Cuman dulu kan modelnya jam pasir, ya, mungkin pernah lihat itu kan. Jadi jam itu sudah lama. Cuman belum ada angka seperti yang kita kenal sekarang, ya. Digital itu belum ada. Di masa dulu itu masih ya model jam pasir, tapi mereka tahu bahwa kalau ukurannya segini sekian jam. Jadi adalah ilmunya mereka. Tapi sekali lagi prinsip dasar menentukan waktu sholat itu adalah dengan berpatokan kepada matahari, ya. Kalau terhalang, baru menggunakan cara-cara yang lain, pengetahuan yang mereka sudah ketahui, ya, berdasarkan pengalaman. Itulah salah satu anugerah Allah Ta'ala kepada manusia. Manusia itu dibekali oleh Allah dengan kemampuan berpikir, kemampuan dia mengelaborasi berbagai pengetahuan, lalu mengekstrapolasikan data yang sudah mereka tahu, sehingga bisa memprediksi, ke depan itu nanti begini, ya. Jadi terhalang mendung sekalipun bisa, begitu. Tapi paling parah kalau memang tidak ada tanda-tanda sama sekali, kita mengalami itu, ya. Misalnya kita terjebak di dalam gua misalnya, ya. Nggak bisa lihat matahari kan, jangankan jam, siang malam saja kita nggak tahu karena gelap semua. Nah, dalam kondisi separah itu kita memperkirakan saja. Kita cukup memperkirakan. Apa dasar perkiraannya? Ya, dugaan saja. Ini sekarang subuh, kita sholat subuh. Kita perkirakan beberapa jam kemudian sekarang zuhur. Kemudian maghrib, asar, setelah itu maghrib. Begitu. Jadi perkiraannya ya semampu yang dia bisa. Karena memang kaidah usul itu bagus sekali, ya. Ada kaidah usul itu perlu Anda ingat. Idza dhaqal amru tas'ah. Kalau perkara itu sudah sedemikian sempit, maksudnya karena sedemikian sulitnya dikerjakan, maka idza dhaqal amru tas'ah, dia nanti akan melapang. Ya, artinya akan ada hukum syariat yang datang untuk melapangkan kondisi yang sempit itu. Nah, di gua nggak bisa lihat kiblat, gimana nggak tahu? Perkirakan. Jadi mudah tuh. Nggak repot malah, ya. Diperkirakan. Ya, jadi banyak itu namanya pembahasan rukhsah, ya, keringanan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi ikhwah fillah rahmatullahi alaikum bahwa syariat kita ini, syariat Islam itu memang dirancang sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala untuk bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi tidak ada syariat itu yang mustahil, itu tidak ada. Bahkan Allah sudah tegaskan di akhir surah Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan taklif, tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi semua syariat yang Allah tetapkan untuk kita laksanakan
itu bisa kita kerjakan. Mampu kita. Jadi jangan ada secara paradigma kita berpikir begini, wah itu syariat mustahil diwujudkan. Tidak boleh begitu. Tidak mungkin Allah merintahkan kita sesuatu yang mustahil, yang tidak mampu kita kerjakan. Kalau Allah perintahkan kita sholat dalam berbagai keadaan tadi, itu berarti memang kita mampu menunaikan itu. Allah perintahkan kita menutup aurat, pasti Allah tahu kita mampu melaksanakan itu. Demikian pula dengan seluruh aspek hukum syariat yang lain. Hukum-hukum seputar ekonomi, politik, sosial, pendidikan, yang sedemikian banyak itu, yang kadang ada muslim yang pesimis. Mungkinkah kita bisa menerapkan itu? Bukan hanya mungkin, pasti. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang tidak mungkin. Allah hanya memerintahkan kita sesuatu yang pasti bisa dikerjakan. Ya, wallahu a'lam.